ada beberapa topik yang ingin saya bagikan untuk kita sama-sama belajar malam hari ini, yaitu saya mulai dari penciptaan manusia, kejatuhan manusia akibat dosa, respon Tuhan terhadap dosa manusia, janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Baru kita masuk dalam baptisan, yaitu arti kata baptisan, lahir baru, mengapa harus dibaptis, dan esensi cara baptisan. Saya mau membagikan bagaimana pertama penciptaan manusia supaya kita semua bisa menyadari bahwa kita itu diciptakan sangat berharga ya di mata Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 26 di sini firman Tuhan kata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kita tahu bahwa saat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya itu, Allah berfirman, maka ini jadi. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dari penciptaan pada manusia itu, Allah membentuk dengan tangannya sendiri, tanah liat dan debu. Itu satu membuktikan bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan itu manusia itu sendiri diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri ya. Jadi kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Mungkin kita sudah mengetahui. Dan lebih lagi di situ di firman di Kejadian 1 ayat 26 ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk setiap ciptaan yang Allah ciptakan ya. Dia bilang, dikatakan sini bahwa supaya mereka berkuasa. Nah, Tuhan kasih kita kuasa atau wewenang untuk segala ciptaan dari Allah itu. Jadi sekali lagi bahwa sangat istimewanya kita ciptakan. Ya. Berikutnya, ini saya mau berbagi beberapa firman kita sungguh-sungguh ciptaan yang luar biasa. Di Mazmur 139 ayat 13 itu dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Penciptaan Adam dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Hawa pun demikian ya, Allah mengambil tulang rusuk dan membentuk Hawa untuk sebagai pendamping dari Adam. Demikian juga penciptaan manusia sampai hari ini. Saya sendiri, bahkan kita semua itu Tuhan sendiri membentuk kita. Dia menenun, artinya bahwa tangan Tuhan tetap yang membentuk kita. Jadi bukan seperti yang tadi saya katakan bahwa Allah berfirman maka ini jadi, Allah berfirman maka itu jadi. Tetapi sampai hari ini tangan Tuhan sendiri yang menciptakan setiap manusia. Di Yesaya 64 pun demikian. Tapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya, di Mazmur 8 ayat 4 sampai 5, Tuhan mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, kita manusia adalah ciptaan yang mulia. Saya sengaja membagikan firman-firman ini supaya kita menyadari sekali lagi bahwa kita itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Firman ini dibilang manusia itu Allah telah membuat hampir sama seperti kita, dibuat hampir sama seperti Allah ya, dan Allah memberikan kita mahkota dan kemuliaan dan hormat. Ya, ini ya sini juga firman Tuhan mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk kita bukan orang fasik, tapi Tuhan menciptakan kita pasti punya tujuan. Tuhan tidak menciptakan apapun tanpa tujuan. Ayat saya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku,
yang kubentuk dan yang kujadikan. Itulah firman-firman Tuhan yang mendasar bahwa bagaimana kita diciptakan itu sangat istimewa, sangat mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat ya. Kejatuhan manusia. Ini mungkin kita sudah mengetahui tentang pelajaran bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tujuan iblis manusia jatuh dalam dosa itu di Taman Eden saat Allah memerintahkan untuk berkuasa atas semua ciptaannya, tapi ada dua pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk disentuh, akan dimakan oleh manusia itu sendiri. Ini mungkin cerita sekolah minggu ya. Jadi iblis pun tidak tinggal diam dalam rencana untuk menggagalkan rencana Allah. Jadi iblis menawarkan buah kepada manusia untuk menggagalkan rencana Allah dan manusia pun meresponinya. Ya, saat iblis menawarkan buah itu, Hawa meresponi dan mengambil buah itu dan memakan serta membagikan kepada Adam. Ya, kejatuhan manusia membuat gambaran Allah dalam manusia menjadi rusak dan manusia keluar dari rencana Allah. Ya, itulah awal bagaimana rencana iblis menggagalkan rencana Allah. Jadi saat manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia mengikuti kehendaknya sendiri. Ya. Akibat dari dosa. Ya, setiap dosa, bahkan setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia itu ya, Adam dan Hawa. Dari kejatuhan manusia itu, kecenderungan manusia itu mengikuti kehendaknya sendiri. Saat manusia meresponi apa yang iblis tawarkan itu, ular tawarkan itu, setelah muncul kecenderungan manusia mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia itu Adam dan Hawa dari awalnya itu, yang pertama manusia terpisah dengan Allah. Di Yesaya 52 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Ya, di situ dikatakan, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan antara kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kesalahan dan dosa serta kejahatan yang membuat kita terpisah dengan Allah. Jadi, waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka menyadari mereka telanjang, mereka lari menghindar dari mereka takut bertemu dengan Allah. Itulah akibat dari dosa. Yang kedua, manusia menghindar dari Allah. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, ini juga ya, akibat dosa mereka takut berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, hilangnya kasih dari sesama manusia. Kejadian 4 ayat 8. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Firman-Nya mengatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Salah satu dari akibat dosa, kita kehilangan kasih sayang terhadap sesama kita. Dan yang keempat, manusia mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Ini ayatnya banyak, saya ambil di Mazmur 1:17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan kita oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Yang banyak terjadi saat ini yaitu manusia mengalami konflik dengan diri sendiri ya. Banyak yang tidak menerima keberadaannya, bahkan menganggap dirinya kenapa harus dilahirkan, kenapa harus ada dalam keluarga ini, kenapa saya dilahirkan sebagai anak yang ditolak atau anak yang tidak diinginkan. Banyak hal yang terjadi. Manusia konflik dengan dirinya sendiri.
Itu karena akibat dari dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sebelumnya tadi saya berbagi tentang firman Tuhan bahwa kita sangat berharga, kita adalah ciptaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Jadi dosa yang membuat kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, dosa yang membuat kita kehilangan kasih, dosa yang membuat kita menolak diri kita sendiri. Jadi tapi dengan malam hari ini saya berbagi firman tadi bahwa marilah kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang paling mulia. Jadi dari akibat dari dosa ini di Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia di bawah kolong langit yang tidak hidup dalam dosa. Ya, jadi semua kita adalah orang yang berdosa akibat dari dosa dari Adam dan Hawa. Tapi ya puji Tuhan ya, Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan manusia. Dia tetap ingin agar hubungan Allah dengan manusia itu tetap Allah bersekutu dengan manusia. Jadi ada respon Tuhan terhadap dosa manusia itu. Rencana Allah menciptakan manusia tidak gagal. Allah melakukan caranya untuk kembali bersekutu dengan manusia. Nah, kabar baiknya yaitu betapa besarnya dosa kita. Allah Tritunggal telah mengutus juru selamat bagi kita untuk menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Ya, saya sendiri kalau persiapan dari pengajaran ini, kalau saya mengulangi kalimat ini bahwa kabar baiknya adalah betapa besarnya dosa kita, Allah Tritunggal telah mengutus juru selamat bagi kita untuk menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Ya, di Roma 3 kita semua berdosa, tapi ya, saya sangat mengucap syukur bahwa kita dipanggil untuk menjadi kembali bersekutu dengan Allah. Dia mengutus juru selamat bagi kita. Baca di Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, nama itu sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi malam ini mari kita membuka hati kita untuk mengucap syukur bahwa ada respon Tuhan bagi kita manusia yang berdosa untuk kembali bersekutu dengan Allah pencipta kita. Ya, di sini saya ingin membandingkan ya, saya ingin melihat kembali ke bagaimana rencana Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu berabad-abad diperbudak di Mesir. Nah, bagaimana mereka di Mesir itu sampai beranak cucu dan mereka diperbudak di Mesir. Dan Allah tidak, maksudnya gini, Allah sangat sedih melihat umat pilihannya menjadi budak di tanah Mesir. Dan kita tahu bagaimana Allah memilih Musa untuk menuntun bangsa pilihan Allah itu keluar dari perbudakan kepada perjanjian yang terjanjikan Tuhan, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, di sini saya tulis bahwa bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan kepada kelimpahan. Ya, bangsa Israel ada di Mesir, mereka diperbudak. Tapi Tuhan menjanjikan kepada mereka satu kelimpahan di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu nanti kita bisa baca di Keluaran 3 dan Keluaran 3 ayat 10. Ya. Tapi tadi dikatakan bahwa Allah telah menyediakan juru selamat bagi kita, ya, yaitu Yesus Kristus. Di Kisah para Rasul tadi mengatakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit yang dapat menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus menyelamatkan kita
dari kematian rohani kepada kelimpahan hidup. Ya, puji nama Tuhan, puji Tuhannya bahwa Yesus Kristus itu membuat menyelamatkan kita dari kematian rohani kepada kelimpahan hidup. Ya, saya baca di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berbunyi, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi kita yang secara rohani mati, yang tidak punya hubungan dengan Allah, Yesus Kristus datang memberikan kita kepada kehidupan, kelimpahan hidup, dalam segala dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan buat firman Tuhan hari ini tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Ini ada firman Tuhan sekitar 10 firman yang saya bagikan. Mungkin nanti saudaraku yang terkasih bisa membuka dan membacanya ya. Kalau kita baca semua mungkin waktunya banyak. Ini adalah janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya, itu 1 Timotius 15 itu datang dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kisah para Rasul 13 ayat 23, janji Allah bagi bangsa Israel untuk keselamatan adalah Yesus, dan seterusnya. Jadi setiap ayat yang saya tampilkan ini tentang keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Jadi sangat jelas lewat ayat-ayat ini nanti ibu-ibu bisa baca bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Itu adalah keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati adalah keselamatan yang kekal, yang abadi, dan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam baptisan. Jadi sebelum masuk di sini saya sekali lagi mungkin ibu bisa berpikir ini kita mau belajar baptisan tapi dituntun dari perjanjian lama ya, supaya kita bisa mengerti keberadaan kita. Sekali lagi maaf, saya ulang-ulang, kita bisa mengerti keberadaan kita diciptakan, di dalam dosa, terus kita dipulihkan Allah untuk bersekutu kembali dengan Dia. Ya, kita akan masuk dalam pengajaran baptisan. Ya, karena apa yang saya bagikan tadi itu nanti akan berkaitan dengan kenapa kita akan harus dibaptis. Ya, ini saya kutip dari berbagai sumber ya tentang arti baptisan itu. Baptisan berasal dari kata Yunani yaitu baptizo atau bapto yang berarti melucuti seluruhnya dengan cairan. Ya, terus mencelupkan sesuatu ke dalam cairan kemudian mengeluarkannya kembali. Dibanjiri, dicelupkan, dibenamkan. Ya, ini arti kata dari baptisan. Ya, ini saya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus kita akan mendapat berkat ya, tadi kan kematian rohani kepada berkat kelimpahan kehidupan. Tadi di Yohanes 10 ayat 10 bahwa kita akan menerima menerima hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, untuk mendapatkan semua itu dan mendapatkan satu berkat rohani itu sendiri, yaitu keselamatan dari kutuk kepada berkat. Ya, berkat rohani yang kita terima yaitu kita akan menjadi ciptaan baru, mengandung status sebagai anak Allah, menjadi kediaman Roh Kudus, mewarisi kehidupan kekal. Ya, ini adalah berkat rohani yang akan kita peroleh dalam Yesus Kristus ya. Menjadi ciptaan yang baru, terus mengandung status anak Allah, menjadi kediaman Roh Kudus, mewarisi kehidupan kekal. Ya, semuanya kita dapat peroleh melalui kelahiran kembali. Firman Tuhannya kita akan belajar dari Yohanes 3 ayat 1 tentang percakapan dengan Nikodemus. Maaf saya tidak menampilkan ayatnya, tapi nanti kita bisa buka bersama-sama untuk kita sama-sama belajar dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya akan bacakan, nanti Ibu bisa mendengar ya.
Yohanes 3 ayat 1. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Nikodemus ini kalau mungkin kalau sekarang ini dia seorang pendeta, ya. Dia ahli agama, pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus ini tahu bahwa Yesus itu utusan Allah karena Nikodemus tahu kalau yang bisa melakukan tanda-tanda mujizat itu adalah Allah sendiri. Di ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Akibat kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari air, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jangan kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk caranya lahir baru ya. Kita harus dilahirkan kembali untuk satu melihat kerajaan Allah. Terus kita harus dilahirkan dari air dan roh, dari firman dan roh itu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sini karena apa yang lahir dari daging adalah daging dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Ya, poin yang kedua mengandung berkat rohani itu mengandung status sebagai anak Allah. Jadi ayat 6 dikatakan sekali lagi, apa yang dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita buka di saya buka di Yohanes 1 ayat 11. Ya. Yohanes 1 ayat 11 firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang anak laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi menjadi anak Allah seperti tadi, untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi anak Allah, kita harus lahir dari Allah sendiri. Karena firman Tuhan di sini mengatakan apa yang lahir dari daging adalah daging, ya, dan apa yang dari roh itu adalah roh. Jadi selain kita ini kan secara tubuh ini ya seperti ayat 13 tadi mengatakan bahwa kita lahir dari keinginan seorang laki-laki, ya. Dalam pernikahan maka terjadilah Allah menciptakan anak dalam pernikahan. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi yang lebih lagi bahwa kita dilahirkan sebagai anak Allah. Nah, itu merupakan satu berkat yang Tuhan inginkan dalam kita miliki. Itu percakapan dengan Nikodemus bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi ciptaan baru, untuk lahir baru, untuk menjadi warga kerajaan surga. Jadi menjadi warga kerajaan surga bukan nanti kita meninggal atau nanti tunggu Yesus datang yang kedua kali, tapi seperti dua bapak kami mengatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti surga bisa ada saat ini dalam kehidupan kita, ya, dengan cara bahwa kita harus lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru. Ya, ini yang selanjutnya mengapa harus dibaptis ya. Tadi kita harus menjadi anak Allah, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Ya, salah satu dari untuk menjadi ciptaan yang baru itu kita harus melalui proses yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi mengapa kita harus dibaptis? Pertama adalah
perintah sendiri dari Allah, dia perintah sendiri dari Yesus Kristus yang dikatakan amanat agung. Ya, kita baca di Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah dan baptiskan mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan kepadalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan. Ya, di Matius 3 ayat 16, Matius 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini tadi tentang Oces sudah baca. Nah, jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, berarti Yesus adalah menjadi teladan bagi kita. Ya, satunya yang Yesus lakukan adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang ketiga, sebagai tanda pertobatan. Ya. Rasul 2 ayat 37, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang kisah para rasul 2 ayat 37 ini ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi. Ya, isi dari khotbahnya itu dari kisah para rasul 2 ayat 14 sampai 40 ini, isi khotbah Petrus itu tentang siapa Yesus itu. Yesus itu siapa, dan dia menyampaikan kepada orang Yahudi yang belum mempercayai Yesus, sehingga timbullah pertanyaan yang dikeluarkan oleh orang Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Ya, Petrus, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi baptisan air merupakan tanda atau tindak lanjut dari pertobatan seseorang. Jadi seorang harus bertobat dulu, baru kemudian dibaptis. Jika seorang mengaku sudah percaya tapi tidak memberi diri dibaptis, maka hal tersebut bisa mendatangkan tanda tanya bagi orang lain karena belum ada tindakan lanjut dari pertobatannya, yaitu baptisan air. Jadi baptisan air merupakan tanda dari pertobatan. Ya. Jadi ini jelas dari firman Tuhan. Ya, demikian juga bagi kita malam hari ini yang mungkin belum memberi diri untuk dibaptis, saat kita mendengar tentang keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus, maukah kita membuka hati kita untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kisah para rasul 2 ini. Di ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, sekali lagi, keselamatan ada dalam Yesus Kristus, dengan cara lahir baru, seperti yang dilakukan ditawarkan Petrus kepada orang Yahudi, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tentang Roh Kudus ya, kali ini kita sampai di baptisan dulu. Jadi marilah setiap kita yang mengasihi Tuhan, mengerti tentang keselamatan dalam
hanya ada dalam Yesus Kristus, mari kita memberi diri kita untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Karena kita tahu sendiri bahwa seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati laut mati, itu adalah tanda dari baptisan. Karena sampai di padang gurun, mereka pun disertai oleh Roh Kudus, yaitu tiang awan dan tiang api. Baptisan sendiri ini sebenarnya mujizat ya yang Tuhan lakukan. Waktu bangsa Israel, air terbelah itu pun mujizat. Bagi saya baptisan yang kita terima pun itu mujizat, karena kita setiap kita itu bukan kita yang memberi diri kepada Allah, tapi ada firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri yang memanggil kita. Itu anugerah. Ya, pertobatan itu, keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi biarlah setiap kita yang belum menerima pertobatan dan baptisan, mari kita memberi hati kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan ya, bukan apa yang kita dengar dari tulisan orang, tapi saya membacanya dari Alkitab, dan ini benar adanya. Nah, yang keempat, tanda keselamatan bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kolose 2:12. Ya, baptisan adalah proklamasi yang kelihatan atas apa yang tidak kelihatan, mati dan bangkit bersama Kristus dan masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru. Ya, kita baca ayat Kolose 2:12. Ya, firman Tuhan berkata, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi baptisan itu adalah satu tindakan iman. Tindakan iman di mana kita dibaptis, kita mati bersama Kristus, saat kita keluar kita bangkit bersama Kristus. Jadi ya, inti dari baptisan ini sendiri adalah fokus kepada Kristus. Ya, pertama, Dia memberikan kita amanat agung untuk membaptis dan menjadikan setiap bangsa murid. Terus baptisan pun Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bagaimana, memberikan kita teladan bagaimana cara baptisan. Terus kita para rasul tadi, baptisan itu adalah tanda dari pertobatan untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, bahwa baptisan itu adalah tindakan iman. Kita mati bersama Kristus dan kita hidup bersama dengan Kristus. Itu yang saya bisa bagikan tentang kenapa kita harus dibaptisnya. Jadi penting baptisan. Baptisan bukanlah suatu peraturan dari suatu gereja atau organisasi, tapi baptisan adalah satu keharusan yang kita harus perbuat, karena itu adalah firman sendiri yang disampaikan oleh Tuhan. Sekali lagi, baptisan bukan peraturan suatu gereja, tapi baptisan adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ini yang terakhir ya. Esensi dan cara baptisan. Ya, baptisan tadi sudah katakan, baptisan yang kita lakukan adalah disebut baptisan orang percaya. Artinya orang yang berhak dibaptis adalah orang yang bertobat dan percaya. Kalau dia belum percaya, maka apapun baptisannya tidak ada manfaat sama sekali. Saya juga banyak beberapa orang saya layani, kalau nanti kelihatan kalau dia hanya ikut-ikutan, dia akan hilang. Tapi kalau dia mengerti apa yang kita sampaikan, mengerti tentang firman Tuhan yang kita bagikan, dan mengimani firman Tuhan yang kita bagikan, dia akan menghasilkan buah. Nah, tapi kalau ya saya baptis karena istilahnya dia belum mendapatkan pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan dan melakukan baptisan itu, dia tidak akan menghasilkan buah. Yang kedua, dimateraikan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini tadi amanat agungnya, firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu dimateraikan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Yang terakhir, perubahan hidup setelah dibaptis. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa kita harus berbuah. Mau memakai cara baptisan yang bagaimanapun, yang paling esensi atau adalah orang yang dibaptis tersebut dapat menunjukkan buah-buah roh sesuai dengan pertobatannya. Baptisan orang, baptislah orang yang sungguh-sungguh telah mati, jangan yang mati suri lalu dibaptis atau yang pura-pura mati lalu dibaptis. Ya, jadi kuncinya Tuhan bahwa kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita menyadari siapa diri kita diciptakan untuk apa, dan bagaimana Allah mengasihi kita. Marilah kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kita bersama-sama pada malam hari ini. Ya. Kalau semua ibu-ibu yang ada di tempat ini, di rumah ini, kalau kita semua sudah menerima iman tentang baptisan, puji Tuhan ya, bahwa kita semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan.